Ya, saudara, saat ini kita akan coba berbincang dengan salah satu cendekiawan Muslim, Prof. Komarudin Hidayat, yang saat ini sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV Jakarta. Selamat pagi, Prof. Komarudin Hidayat. Selamat pagi, Mas Imran. Baik, Prof, yang kita ingin cermati di sini, segala upaya dan juga terobosan telah dilakukan baik itu oleh penyelenggara ibadah haji 2024 ini dan juga pemerintah Arab Saudi. Termasuk yang tadi baru saja disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada smart card begitu yang juga salah satu dari terobosan baru, dan penyegelan bus untuk mencegah adanya jemaah haji ilegal yang berusaha untuk masuk ke sana. Bagaimana Anda melihat hal ini, Prof? Ya. Kadang-kadang persoalannya itu mata rantainya ya. Pada tingkat pusat, baik pemerintah Saudi maupun Indonesia, itu konsepnya sudah bagus. Tapi pelaksanaannya itu ada mata rantai. Nah, misalnya pada travel. Jadi travel Indonesia hendaknya juga memahami adanya perbaikan, perubahan, dan peraturan yang semakin ketat ini, sehingga mereka jangan seenaknya saja menjaring jamaah-jamaah yang ternyata nanti di sana jadi korban. Seperti kita dengar bahwa belum lama ini kan ada kan jamaah yang deportasi karena menggunakan visa non haji begitu, Pak? Ya, yang begini-begini nanti yang kena getahnya itu pemerintahnya, kemudian juga Saudi, padahal kesalahannya sejak awal pada prosedurnya. Kalau kita keluar negeri, yang namanya imigrasi itu ketat sekali dimanapun. Ini haji atau bukan haji, imigrasi itu ketat. Sehingga nanti niatnya baik, mau ibadah kok begini, nanti melibatkan ya pemerintah, ya agama, ya Tuhan dilibat-libatkan. Padahal semata ini bermula dari kedisiplinan, ini penting. Yang kedua, mata rantai di sana itu tentang pengadaan fasilitas. Nah, ini kan juga dilaksanakan oleh para agen-agen. Misalnya tadi saya mengikuti sebentar tentang kurangnya fasilitas, ada kasur, ada tempat WC, toilet dan sebagainya. Di atas kertas itu semua sudah bagus, mulus. Tapi pada pelaksanaannya mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan yang begini-begini memang tidak mudah ya untuk diatasi. Tapi kalau semakin ketat, saya berharap semakin baik ke depan itu. Baik, berarti ini ada kaitannya juga dengan pihak penyedia terkait itu tenda dan juga barang-barang yang disiapkan untuk pelaksanaan puncak ibadah haji, khususnya di Arafah. Kasur, kemudian selain saya sudah sebutkan tadi tenda, ada juga pendingin ruangan begitu ya, Prof ya? Oh iya, karena mata rantainya banyak sekali. Misalnya mata rantai yang mensuplai makanan. Kadang ada makanan yang basi, ada makanan kurang cocok, ada macam-macam karena mata rantainya panjang sekali. Jadi diperlukan betul kontrol pengawasan yang ketat. Di samping haji sendiri harus punya persediaan cadangan sendiri, persiapan mental, fisik maupun kalau makanan atau apa yang perlu. Selalu saja di lapangan itu ada penyimpangan, deviasi. Ya, itu tadi soal kendala begitu, Prof ya. Kalau soal terobosan-terobosan yang tadi sudah sedikit kita bahas begitu ya, adanya penyegelan bus, kemudian smart card yang juga diberlakukan di sana, penggunaan smart card, ini tentu saja salah satu terobosan yang mungkin pihak pemerintah Arab Saudi tidak lagi ingin merugi adanya jamaah haji ilegal yang berusaha masuk ke sana. Bagaimana Anda melihat terobosan-terobosan yang dilakukan atau disediakan oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, itu bagus ya, tapi terobosan itu hendaknya dilakukan dengan cara yang human ya, manusiawi, komunikasi. Di sana itu petugas di lapangan, kadang-kadang mereka bekerja komunikasinya itu kurang bagus, asal-asalan. Dulu bahkan misalnya supir-supir bus itu kan seenaknya saja. Mereka bagaimana sengaja memancing, cari alasan untuk minta baksis tambahan uang dari jamaah, macam-macam. Semoga nggak terjadi lagi seperti itulah. Karena petugas-petugas lapangan bis itu kan juga kadang-kadang nakal. Bagaimana caranya dia bisa mungut uang dari jamaah. Semoga yang begini-begini ke depan tidak terjadi lagi. Lalu apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Agama dan di DPR, khususnya tim pengawas haji DPR RI dan khususnya Komisi 8 DPR RI? Ya, satu harus sesuai betul. Antara peraturan pelaksanaan itu harus sesuai betul. Ketika terjadi penyimpangan harus ketat diawasi. Di mana ini dari tahun ke tahun hendaknya problem itu ada, tapi ada peningkatan solusi.
Jangan sampai problem yang lalu terjadi lagi, yang lalu terjadi lagi. Kalau begitu jadi kayak formalitas saja. Hajinya memang berulang-ulang dan salah satu masalahnya itu adalah gini, orang ibadah haji itu mereka udah siap untuk menerima berbagai kadang-kadang dengan dalih agama, ini harus sabar, ini cobaan, ini takdir. Nah ini membuat peluang petugas-petugas travel-travel itu kadang-kadang seenaknya. Dengan dalih sabarlah, ini tempat suci lagi ibadah. Itu soal travel yang kemudian dapat dikatakan dalam tanda kutip nakal begitu Pak ya? Iya, iya. Kemudian selain masalah-masalah tadi kalau kita juga simak bersama Pak, ada beberapa hal yang mungkin di luar dugaan terjadi. Ada dari jamaah haji khusus begitu ya Pak ya, yang berbeda dengan rombongan busnya, kemudian yang beberapa bus sudah sampai di Arafah, kemudian beberapa bus lain ternyata tertinggal hingga harus menjalani atau mengikuti arahan dari petugas keamanan di sana untuk dialihkan begitu jalurnya, hingga saat ini bahkan sampai belum tiba di sana. Apakah ini ada kaitannya juga dengan hal tersebut? Iya. Di situ memang ada satu jarak ya. Haji itu kan semangatnya kan egaliter, persamaan, solidaritas, betul-betul ini spiritual. Tapi secara teknis bagaimanapun juga kan melibatkan layanan-layanan agen-agen sehingga ada jamaah VIP, jamaah spesial. Padahal semangat haji itu nggak ada spesial itu, tapi nyatanya terjadi. Nah itu boleh saja, tapi jangan sampai kemudian menyolok sehingga saya ini VIP, kamu bukan. Ini menyalahi dengan etika semangat haji itu sendiri. Nilai haji itu sendiri itu senilai semangat lebur dalam kemanusiaan, kebersamaan. Tapi kadang ada saja di sana pun masih minta menunjukkan bahwa dirinya eksklusif. Ini menyalahi. Termasuk soal makanan yang juga pasti berbeda dengan jamaah haji reguler dengan jamaah haji khusus begitu Pak ya. Tapi nyatanya informasi yang juga kami dapat, kuota yang sebenarnya untuk jamaah haji reguler di beberapa belas ribu begitu Pak ya. Nyatanya dari temuan tim pengawas haji dari DPR RI, John Kennedy Ajis menyatakan bahwa ada sejumlah kuota yang harusnya untuk jamaah haji reguler ternyata dialihkan begitu Pak untuk jamaah haji khusus. Bagaimana Pak Anda mencermati ini? Ya lagi-lagi itu bisa saja terjadi. Bahkan saya salut ada beberapa pejabat tinggi negara yang saya tahu mereka tidak ikut haji khusus. Dia haji biasa saja. Karena dia ingin satu, merasakan bagaimana solidaritas kebersamaan ibadah haji. Kedua sekaligus dia ingin tahu bagaimana layanan jamaah biasa saja. Kalau itu bisa dilakukan oleh para anggota DPR maupun pejabat, mungkin akan lebih kena sasarannya ketika mengkritik, ngasih solusi itu tidak hanya semata tugas, tapi betul-betul dia menyalami. Jadi benar-benar mengalami bagaimana perjuangan jemaah haji reguler mulai dari Indonesia berangkat, kemudian bahkan dapat dikatakan mengantri belasan tahun begitu Pak ya? Iya, saya salut dengan para DPR dan pejabat yang mau seperti itu. Jadi dia menghayati betul problemnya. Jangan hanya retorika. Pak, ini kan sudah beberapa hari, bahkan puncaknya akan digelar beberapa saat lagi Pak, gitu Pak, di Arafah, wukuf di Arafah. Bagaimana Anda mencermati dari awal pelaksanaan ibadah haji ini, tahapan demi tahapan, kemudian proses demi proses yang dialami oleh jemaah haji, khususnya jemaah haji reguler Pak? Ada dua ya. Sekarang bagi kita masyarakat Indonesia yang menonton ini ya. Bagi yang menonton itu kan yang penting bagaimana keluarganya itu selamat, baik, sehat. Itu satu. Kedua, mengingatkan kembali, membangkitkan memori-memori ketika haji. Ketiga, syukur-syukur dia kemudian juga mendapatkan satu kontak vibrasi spiritual dengan lihat siaran ini sehingga muncul kembali suasana waktu di sana. Itu bagi jamaah di Indonesia kan kita harapkan itu. Nah, adapun yang di sana ibadah haji itu memang ibadah fisik. Di samping spiritual, knowledge, tapi ibadah fisik. Dan sungguhnya ibadah haji itu longgar, asal ngikutin aja. Ada mutawifnya, ada petugasnya, ikut aja udah sah. Kalau kita dengarkan ceramah itu kan perlu perenungan ya, pemahaman. Kalau haji itu ikut aja, diniati bismillah udah gitu. Indonesia ini menjadi salah satu, bahkan bukan salah satu Pak,
menjadi urutan pertama jamaah haji yang jumlahnya terbanyak pada tahun 2024 ini, Pak. Ya. Yang saya catat, Indonesia tahun ini mendapat jatah atau kuota haji sebanyak 241.000. Jumlah itu terdiri dari 213.320 jamaah haji reguler dan sekitar 27.680 jamaah haji khusus, Pak. Tentunya kalau kita melihat dari hal-hal yang mungkin menjadi kendala, adanya jamaah haji Indonesia yang menggunakan visa non haji yang berusaha untuk mengikuti prosesi yang dilakukan oleh jemaah haji lainnya yang legal begitu ya Pak di sana. Apakah ini nantinya juga akan berakibat fatal berkurangnya kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, Pak? Arab Saudi ini kan negotiable ya, bisa dilobi. Dan ada beberapa negara-negara yang kuotanya tidak terpenuhi. Nah, kita perlu tahu, jadi sepanjang misalnya tahu mana nggak terpenuhi, Saudi itu butuh jamaah yang banyak. Karena di samping itu urusan ibadah, mereka juga ada kalkulasi bisnisnya juga. Ini kan dikatakan apa ya, holy tour, wisata ziarah suci ibadah haji. Tapi bagi mereka ada pertimbangan juga bisnisnya, bagaimana hotel, bagaimana jasa berkembang. Jadi kuota itu hemat saya bisa dibicarakan, dinegosiasikan. Ini menarik Prof, banyak sekali hal yang bisa kita bahas. Nah, termasuk soal problem yang ada yang tadi Prof Komarudin Hidayat katakan, problem ada dan harus ada peningkatan solusi dari pemerintah dan juga penyelenggara ibadah haji. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya usai jeda bersama dengan Prof Komarudin Hidayat. Oke. Pemirsa, saudara Kompas TV, breaking news Kompas TV terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2024 akan kembali usai jeda. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2024. Jelang puncak haji wukuf di Arafah hari ini, serangkaian ibadah haji dilakukan oleh para jemaah haji, mulai dari melakukan ibadah tarwiyah dengan bermalam di Mina. Jurnalis Kompas TV, Yasir Nenek Ama dan Pradaris Lesmana mempunyai liputannya saat jemaah bergerak menuju ke tenda Mina. Saudara, tanggal 8 Zulhijjah, sebagian besar jemaah sudah mulai melakukan sunat tarwiyah. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah rombongan dari jemaah yang mulai menuju ataupun bergerak ke Mina untuk melakukan sunat tarwiyah. Sunat tarwiyah adalah menginap ataupun mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum melakukan wukuf di Padang Arafah. Jemaah akan melaksanakan ataupun menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh di Mina, dan mereka pun tidak akan meninggalkan Mina sebelum terbit matahari di hari Arafah. Hukum melaksanakan tarwiyah ini adalah sunnah. Nah, mekanismenya adalah mereka harus berihram terlebih dahulu bagi yang laki-laki sebelum menuju ke Mina untuk melakukan mabit begitu. Nah, setelah melakukan mabit di Mina, barulah nanti para jemaah ini akan bersiap untuk wukuf di Arafah. Kita ketahui